Pola pikir untuk kesuksesan dan kekayaan sejati. Kekayaan tidak dimulai dari uang, melainkan dari cara berpikir. Selamat datang. Banyak orang bekerja keras siang malam, menabung dengan rajin, belajar teknik berbisnis, namun hasilnya belum sesuai harapan. Mengapa? Karena mereka mengira kekayaan hanya soal kerja keras, peluang, atau modal. Padahal ada satu hal yang lebih mendasar, yaitu pola pikir. Pola pikir adalah cetakan. Jika cetakannya salah, seberapa bagus pun bahannya, hasilnya tidak tidak sesuai bentuk yang diinginkan. Dalam 25 menit ini kita akan membongkar rahasia pola pikir orang yang berhasil membangun kesuksesan dan kekayaan abadi, bukan hanya kaya sesaat, tapi kaya jiwa dan harta selamanya. Kita akan membedah perbedaan mendasar, keyakinan yang harus diubah, prinsip yang harus dipegang, hingga langkah nyata melatihnya setiap hari. Siap untuk mengubah arah hidup? Mari kita mulai. Pertama, pikiran adalah akar segala sesuatu. Pahami hukum dasar alam semesta. Segala sesuatu ciptaan dua kali. Pertama di dalam pikiran, kedua di dunia nyata. Sebelum rumah berdiri ada gambarnya. Sebelum usaha besar berdiri ada ide di kepala. Sebelum kamu menjadi kaya, kamu harus terlebih dahulu berpikir seperti orang kaya. Orang yang miskin secara mental akan berkata, uang itu sudah didapat, saya tidak punya bakat, rezeki orang lain. Akibatnya secara tidak sadar mereka menutup pintu peluang. Sedangkan orang dengan pola pikir kekayaan meyakini uang adalah energi yang bisa diperbanyak. Saya mampu belajar dan menciptakan nilai. Rezeki tersedia bagi siapa saja yang berusaha. Ingatlah, uang bisa hilang, jabatan bisa diambil, tapi pola pikir yang benar akan selalu membawamu kembali ke kemakmuran. Kedua, bedakan pola pikir kelangkaan versus kelimpahan. Pola pikir kelangkaan yaitu cukup untuk mereka saja, tidak untuk saya. Uang cepat habis kalau orang lain berhasil, berarti saya kalah. Pola pikir kelimpahan ada cukup untuk semua orang. Saya bisa memperbanyak sumber. Keberhasilan orang lain membuktikan saya juga bisa. Ini adalah perbedaan paling mendasar. Pola pikir kelangkaan membuatmu cemas, pelit, dan iri. Kamu merasa dunia ini penuh persaingan ketat, sehingga kamu lebih memilih aman daripada maju. Sebaliknya, pola pikir kelimpahan meyakini bahwa rezeki, peluang, dan kebaikan itu tidak terbatas. Orang yang berpikir demikian tidak takut berbagi ilmu, tidak takut berkolaborasi, dan tidak merasa terancam melihat orang lain sukses. Hukumnya sederhana, apa yang kamu yakini itulah yang kamu temui.
Jika kamu yakin kekurangan, kamu akan selalu menemukan kekurangan. Jika kamu yakin ada jalan keluar dan kamu tahan, kamu akan menemukan jalan itu. Mulai hari ini, ganti cara pandangmu dari melihat batasan menjadi melihat kemungkinan. Ketiga, hilangkan virus keyakinan yang membatasi. Banyak dari kita membawa keyakinan yang salah sejak kecil, dari orang tua, lingkungan, atau pengalaman masa lalu. Ucapan seperti "kita memang orang biasa, jangan bermimpi tinggi", "uang itu jahat, bekerja saja cukup", itu adalah rantai yang mengikat potensimu. Ketahuilah, uang itu sendiri netral. Uang bisa membangun sekolah, rumah sakit, dan membantu ribuan orang. Uang adalah alat kebaikan. Orang kaya sejati pun tidak semuanya berbuat curang. Banyakkan membangun nilai besar bagi masyarakat. Berhentilah memvonis diri sendiri sebelum mencoba. Katakanlah, saya belum bisa sekarang, tapi saya akan belajar sampai mampu. Kamu tidak lahir untuk menderita kekurangan. Kamu lahir untuk berkembang dan berkontribusi. Lepaskan keyakinan lama yang membelenggu dan ganti dengan keyakinan baru yang membuka jalan ke depan. Keempat, orang kaya berpikir uang bekerja untuk saya. Bekerja waktu, uang habis. Pemilik aset, uang, aset, uang lebih, dan tambah aset. Robert Kiyosaki pernah berkata, orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Bekerja keras itu penting, tapi bekerja cerdas jauh lebih penting. Jika kamu hanya menukar waktu dengan uang, kamu akan selalu terbatas karena waktumu hanya 24 jam sehari. Pola pikir kekayaan mengajarkan gunakan uang yang kamu hasilkan untuk membeli hal yang bisa menghasilkan uang lagi. Itulah yang disebut aset. Pelajari bedanya aset dan liabilitas. Aset adalah apa yang memasukkan uang ke kantongmu. Liabilitas adalah apa yang mengeluarkan uang dari kantongmu. Jangan terjebak membeli barang yang terlihat mewah, tapi sebenarnya membebani. Fokuslah bangun aset dan biarkan aset itu yang bekerja untukmu. Kelima, fokus nilai bukan hanya uang. Satu rahasia yang sering dilupakan, uang adalah balasan atas nilai yang kamu berikan. Semakin besar masalah yang bisa kamu selesaikan, semakin banyak orang yang kamu bantu, semakin tinggi nilai yang kamu berikan, maka semakin besar pula kekayaan yang akan datang kepadamu. Jangan hanya berpikir, bagaimana cara saya mencari uang, ubah menjadi masalah apa yang bisa saya selesaikan. Bagaimana saya bisa membuat hidup orang lain lebih mudah, lebih baik, atau lebih indah. Orang yang kaya pikirannya selalu berusaha memberi lebih dulu, baru berharap menerima. Ingatlah, kekayaan sejati tidak datang dari mengambil, tapi dari menjadi berguna bagi banyak orang.
Keenam, disiplin menunda kepuasan dan percaya proses. Kekayaan bukan hasil keberuntungan semalam, tapi hasil disiplin menunda kesenangan sesaat. Orang biasa melihat hasil cepat, ingin beli barang bagus hari ini, ingin menikmati hasil sekarang. Orang yang sukses berani menahan diri hari ini, berinvestasi pada masa depan agar nanti bisa menikmati hasil yang jauh lebih besar. Dan kamu harus pahami kekuatan bunga berbunga atau compounding. Sedikit demi sedikit rutin dilakukan, lama-lama menjadi luar biasa besar. Mulai dari jumlah kecil, konsisten, dan biarkan waktu bekerja untukmu. Jangan putus asa jika belum terlihat hasil dalam beberapa bulan. Ingatlah, benih tumbuh di dalam tanah dulu tanpa terlihat sebelum akhirnya muncul ke permukaan dan tumbuh menjadi pohon besar. Percayalah pada prosesnya. 7. Lingkungan dan belajar tanpa henti. Pola pikirmu sangat dipengaruhi oleh siapa kamu bergaul dan apa yang kamu konsumsi setiap hari. Ada pepatah mengatakan, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling dekat denganmu. Jika temanmu selalu mengeluh, memboroskan uang, dan berpikir negatif, sulit bagimu untuk maju. Sebaliknya, jika kamu bergaul dengan orang yang berambisi, hemat, rajin belajar dan berusaha, pikiranmu akan ikut terangkat. Selain itu, jadikan belajar sebagai kebiasaan seumur hidup. Dunia berubah sangat cepat. Apa yang berguna hari ini belum tentu besok. Pelajari keuangan, pelajari keterampilan baru, pelajari cara berpikir orang hebat. Investasi terbaik adalah investasi pada dirimu sendiri. 8. Langkah nyata melatih pola pikir ini. 1. Ucapkan afirmasi positif setiap pagi atau malam. 2. Catat pemasukan dan pengeluaran dengan jujur. 3. Sisihkan minimal 10% untuk aset atau belajar. 4. Visualisasikan tujuan dengan jelas. 5. Kelilingi diri dengan hal positif dan orang maju. Pola pikir tidak berubah dengan sekali dengar, ia butuh latihan setiap hari. Lakukan ini. Pertama, ganti kalimat negatif. Ucapkan, saya berhak makmur, saya cerdas mengelola uang, saya mampu menciptakan nilai. Kedua, catat aliran uangmu. Kamu tidak bisa mengelola apa yang tidak kamu ukur. Ketiga, bayangkan hidupmu seperti apa jika sudah sukses. Rasakan bahagianya, lalu kerjakan demi itu. Keempat, selalu ingat kesalahan adalah pelajaran, bukan kegagalan. Bangkit dan perbaiki. Ingatlah kembali, kekayaan dan kesuksesan dimulai dari pikiran yang benar. Ubah pola pikirmu, maka tindakanmu akan berubah. Tindakan berubah, hasilnya pun berubah. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjauhi hal yang merugikan dan tetap teguh berjalan di jalan yang benar
menuju kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Mulailah hari ini, jangan tunggu nanti. Semoga rezeki yang halal, berkah, dan melimpah senantiasa menyertai langkah. Jika ini bermanfaat, bagikan agar orang lain juga bisa bangkit. Sampai jumpa di materi selanjutnya.